Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bonifasius Dado dari D3 Sanitasi Poltekkes Kemenkes Kupang akan menjelaskan salah satu penyakit tropis, yaitu leptospirosis. Untuk definisinya, leptospirosis adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya, atau sering disebut zoonosis. Leptospirosis merupakan salah satu penyakit yang ditularkan melalui air atau sering disebut waterborne disease. Untuk agentnya, leptospirosis disebabkan oleh bakteri Leptospira, yaitu organisme hidup di perairan air tawar atau air basah atau lumpur dan tumbuh-tumbuhan. Bakteri ini dapat menyebar melalui banjir. Bakteri yang kemudian masuk ke air atau ke tanah bisa bertahan hingga beberapa minggu atau berbulan-bulan. Untuk sumber penularan, hewan yang menjadi sumber penularan adalah tikus, sering disebut rodent. Yang kedua babi, kambing, domba, kuda, anjing, kucing, serangga, burung, dan kelelawar, tupai, atau landak. Di Indonesia sendiri penularan penyakit ini banyak terjadi oleh tikus kepada manusia. Sedangkan untuk secara langsung dari ke manusia jarang terjadi. Untuk cara penularannya, manusia terinfeksi Leptospira melalui kontak dengan air, tanah, dan tanaman yang telah dikotori oleh air seni hewan yang menderita leptospirosis. Bakteri masuk ke dalam tubuh manusia melalui selaput lendir atau mukosa mata, hidung, kulit yang lecet, atau makanan yang terkontaminasi oleh urin hewan terinfeksi Leptospira. Untuk masa inkubasinya selama 4-19 hari. Untuk cara penularannya yang berikut, kita dapat terinfeksi bakteri jika mata dan mulut, hidung, atau luka terbuka pada kulit. Luka pada kulit kita bersinggungan dengan urin, darah, atau jaringan dari binatang yang membawa bakteri, air yang terkontaminasi oleh bakteri, tanah yang terkontaminasi oleh bakteri. Kita juga dapat terkena leptospirosis jika tergigit binatang yang terinfeksi oleh penyakit tersebut. Bakteri Leptospira dapat masuk ke tubuh melalui kulit yang rusak, kulit yang lunak karena air, dan selaput lendir atau lapisan lembab dan tipis dari banyak bagian tubuh seperti hidung, mulut, tenggorokan, dan alat kelamin, atau dengan menelan atau menghirup air yang terkontaminasi. Untuk penularan dari orang ke orang jarang terjadi. Untuk gejalanya, yang pertama, gejala-gejala umum dari leptospirosis adalah penyakit yang sering terjadi dalam dua fase. Yang pertama fase pertama biasanya berlangsung selama 5-7 hari, dimulai secara mendadak dengan gejala-gejala yang meliputi demam tinggi, muntah, diare, mata merah, dan nyeri otot atau terutama pada otot paha dan betis dan bisa terjadi pada ruam. Yang berikut gejalanya adalah fase kedua. Fase kedua dari penyakit atau fase imun dapat terjadi 1-2 minggu kemudian dengan gejala antara lain demam kuning atau menguning di kulit dan mata. Yang kedua gagal ginjal. Yang ketiga detak jantung tak teratur. Yang keempat masalah paru-paru. Yang kelima meningitis atau radang selaput otak. Yang kelima mata merah. Yang terakhir kemungkinan ada beberapa tanda-tanda dan gejala yang tidak disebutkan di atas. Jika kita memiliki kekhawatiran akan gejala tertentu, konsultasikan kepada dokter Anda. Untuk pengobatan ini sangat menolong karena bakteri Leptospira mudah mati dengan antibiotik yang banyak dijumpai di pasar seperti amoxicillin dan turunannya. Dan bila terjadi komplikasi, angka kematian dapat mencapai 20%. Segera berobat ke dokter terdekat. Untuk faktor risikonya yang terakhir adalah ada banyak beberapa peningkatan risiko kita terkena Leptospira, seperti yang pertama orang yang bekerja di luar ruangan atau dengan binatang, contohnya petani, dokter hewan, tukang daging, pekerja selokan,
pekerja rumah potong hewan, dan lain-lain. Yang kedua adalah orang yang berkemah. Yang ketiga, orang yang mandi di danau, sungai, atau kanal air tawar. Yang terakhir, orang yang tinggal di daerah rawan banjir. Baik teman-teman, itulah tadi beberapa cara pencegahan dan pengobatan penyakit Leptospira. Sekian dari saya, terima kasih.